Oke guys, jadi kita mau mulai nih sekarang. Yuk. Lah kok beda Cynthia ya? Kemana Cynthia? Kita mulai aja gitu? Ya udahlah, mulai aja. Udah telat banget nih. Iya. Enggak, oke. Oke. Siap. Oke. Hai Tin, selamat datang kembali ke Cicatin. Aku Cit, Udah aku chat. dan kita adalah Cicet. Dan hari ini kita bersama Johanna nih. Yeay. Halo. Yeay. Wah, Maaf ya guys, telat. Soalnya tadi ketiduran. Wah, telat. Ini kita iya udahan ini lah. udah mulai. Udah, keluar yuk. Maaf no. Yuk, keluar yuk. Udah guys, gak apa-apa guys, kasihan. Kan emang tugasnya Cynthia sekarang. Tapi udah telat banget. Itu udah mulai, udah latihan dari tadi. Males ah. Ya maaf. Wah, Gak sih, ini prank. ini bercanda guys, kita nggak musuhin beneran kok. Iya, ini Kita bercanda. Iya, bercanda banget, bercanda. Aku nggak kuat. Ini cuman contoh gitu ya. Salah satu rejection yang sering terjadi nih dalam kehidupan kita. Hai Tin, selamat datang kembali ke Cicatin. Aku Cit, Aku chat. dan kita adalah Cicet. Yeay. Dan hari ini kita bersama Iya. Johanan. Yeay. Nah, tadi kan kita udah ada contoh tuh ya. Ada yang chat, ada yang barusan sama Tia. Nah, itu kan tadi contoh dari rejection atau bahasa Indonesianya penolakan. Nah, tapi aku mau nanya nih, menurut kalian rejection atau penolakan itu apa? Boleh dari chat dulu. Kalau aku kepikirannya tuh ya gitu tadi, apa maksudnya kayak mau masuk suatu kelompok atau satu grup teman-teman gitu tapi ditolak kayak kamu misalnya ada beda sendiri atau karena tolak tadi atau gak sesuai standar grup mereka gitu, jadi kayak ditolak. Nah kayak gitu sih kalau yang aku pikirin, jadi kayak di shoo gitu gak boleh masuk gitu. Oke. Kalau Tia gimana? Mirip-mirip sih, kayak pas kita ngelakuin sesuatu atau kita ngasih sesuatu ke orang lain gitu atau ke kelompok, tapi mereka itu kayak nggak nerima apa yang kita kasih gitu, atau enggak kehadiran kita tuh benar-benar gak diharapin mereka gitu. Oke. Johanna gimana? Kalau aku penolakannya ya mungkin mirip juga ya. Lebih ke arah kelompok dan teman gitu. Jadi kayak misal kita tuh kayak beda agama gitu. Terus pengennya tuh orang-orang muslim tuh pengennya tuh sama orang-orang muslim gitu mainnya. Sementara tuh kayak ibaratnya tuh orang Kristen tuh gak boleh main gitu sama orang-orang muslim gitu. Mungkin gitu. Oke. Nah, dari kalian ini pernah nggak sih ngalamin ada pengalaman apa soal penolakan? Chat dulu deh, boleh, ada pengalaman tentang penolakan nggak? Penolakan sih ada lah ya. Cuman ini udah lama. Udah lama. Jadi dulu itu kalau misalnya apa ya? Ya pokoknya dulu tuh aku sering dibanding-bandingin guys. Terus ya gitu, maksudnya walaupun nggak terlalu kayak penolakan tapi ngerasanya kayak penolakan gitu. Aku udah ngelakuin apa yang aku bisa tapi dibandingin gitu, maksudnya kayak ini lo bisa lebih bagus, kenapa kamu enggak gitu. Kayak gitu. Nah, kalau Johanan ada pengalaman apa nih? Aku juga sama sih. Kayaknya kalau Nih cowok cewek. enggak lah. Aku nggak pernah cewek. Apa itu cewek? Ada cewek.
Kalau aku penolakannya mungkin dari SD ya. Kayak teman ngediskriminasi gitu. Kayak ibaratnya tuh kamu teh kalau orang sama nilai bagus tuh gaulnya tuh harus sama nilai yang bagus. Sementara kalau misalnya kamu nilainya jelek tuh sama yang nilainya jelek aja gitu. Oke, kalau Tia gimana nih? Kalau aku kan apa ya, latar belakang sebelum mama percaya gitu kan, ya pokoknya keluarga tuh beda gitu. Maksudnya keluarga aku udah percaya Tuhan tapi yang lain belum gitu. Nah di situ kalau lagi berdoa terkadang pas makan gitu ya, kayak kadang suka diliatin gitu, kayak aneh gak sih, kayak dilihat dia tuh ya tau lah kayak orang liatin orang aneh gimana gitu. Yeah. Selain di lingkungan keluarga juga, di sekolah juga gitu kan, mereka tahunya aku ya agama ya itu. Nah terus tahu-tahu kayak udah dibaptis gini-gini, terus kayak merekanya biasa aja, cuman tapi kadang suka aneh gitu ngelihatnya. Jadi kayak kakunya kayak emang nggak boleh gitu, kadang suka kayak gitu. Emang salah gitu. Ya, kalau aku sendiri pernah, sebenarnya simple sih, tapi kerasanya ditolak ya. Apa? Kayak cuman curhat gitu aja sih. Tapi aku kan kayak sering banget berekspektasi, berharap kalau misalnya bahkan misalnya aku curhat ke satu orang terus berharap dia tuh ngomongnya misalnya kayak menguatkan atau kayak menanggapi lah ya, terus kayak mungkin nasihatin juga gitu. Jadi aku ada harapan kalau misalnya aku curhat ke dia bakal serius gitu nanggapinnya. Tapi kenyataannya enggak. Kadang misalnya cuma kayak atau cuman kayak ya cuman didengerin sedikit, misalkan kayak ya apa sih males banget gitu, terus sambil kayak main HP atau apa, jadi nggak serasa kayak nggak didengerin. Mungkin didengerin ya, tapi itu aku yang ngerasanya gitu. Dan penolakan juga tuh biasanya muncul dari kita yang berpikir kalau penerimaan orang lain itu penting gitu. Nah contohnya kayak di sosmed gitu, banyak standarnya yang harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gitu, dan orang-orang tuh ngikutin karena mereka pengen dapat penerimaan dari orang lain gitu. Jadi kayak kita menyesuaikan diri dengan standar orang lain gitu. Nah sekarang kita mau lihat dari Alkitab apa tentang penolakan itu. Nah sebelumnya itu masih lanjut ya guys dari seri yang kemarin, lihat Masfal. Nah sebenarnya Daud juga pernah ngalamin penolakan loh. Emangnya penolakan apa ya? Itu ada di 1 Samuel 16 ayat 1-13. Kalian baca sendiri aja ya. Nah, yang pertama tuh waktu Daud diurapi jadi raja. Dia itu mengalami penolakan dari kakaknya sendiri. Yang kakaknya sendiri namanya Eliab mengalami penolakan juga itu. Karena kan dulu tuh biasanya kalau yang jadi raja, anak pertama yang paling hebat apa gitu kan. Dan Eliab itu kan anak yang pertama gitu dari Isai. Tapi rencana Tuhan itu beda ya. Menurut Tuhan itu Daud yang dipilih gitu jadi raja. Nah yang kedua itu waktu Daud mau ngelawan Goliat dan izin dulu kan ke Saul. Tapi Saul bilang dia terlalu kecil gitu. Dan yang terakhir, yang ketiga itu waktu Daud lagi ngelawan Goliat. Goliat kan waktu mau lihat nih, Daud yang ngelawan, dia juga kayak ngejek gitu kan. Kamu kan kecil apaan gitu. Dan ya kayak ngejek-ngejek gitulah. Nah itu juga bisa jadi kayak penolakan gitu.
Ada nih pengalaman dari yang menulis buku ini, Louis Giglio, di masa remajanya jadi pemain tenis. Pada saat itu papanya ngasih julukannya Ace gitu. Jadi kalau yang belum tahu, Ace itu kalau di tenis artinya servisnya nggak bisa ditahan sama lawan gitu. Jadi kayak keren banget lah. Ada suatu saat dia pertandingan nih, dan dia udah berharap kalau misalnya dia bisa menang, dia mendapat pujian dari papahnya gitu. Singkat ceritanya, dia ikut pertandingan ini, tapi dia melakukan kesalahan, gagal servis 2 kali berturut-turut gitu. Tapi bersyukurnya dia tetap menang gitu. Nah, jadi dia udah kayak seneng gitu ya, udah pulang, terus berharap nih dapat kata-kata pujian dari papahnya. Tapi malah papanya bilang kayak bercanda gitu. Kita ganti deh julukan kamu dari Ace jadi Double Fault gitu. Mungkin kelihatannya kayak bercanda ya, tapi saat itu si Louis-nya nganggep kayak serius dan dia sakit hati gitu ngedengar papahnya bilang gitu, karena kan dia ngarepin pujian gitu. Nah, itu salah satu contoh penolakan dari orang tua gitu, guys. Oh, ternyata sama ya kisahnya kayak Eliab sama Daud. Eliab kan nerima penolakan dari ayahnya. Terus Daud juga nerima penolakan dari Eliab gara-gara dia udah nerima penolakan dari ayahnya. Benar gak sih? Ya kan? Dari cerita yang terjadi sekarang, tetap aja gitu, Tuhan mengenal kita satu persatu. Dan sebenarnya kita nggak perlu penerimaan dari orang lain, kayak tadi ya yang di sosmed itu contohnya. Jadi ya nggak perlu dipikirin lagi gitu. Iya, Tuhan itu udah mati, dan terus dia bangkit lagi. Dia tuh udah mau nerima kita padanya gitu. Kalian juga bisa baca dari ayat-ayat ini, biar kalian gak insecure lagi. Mungkin ada beberapa contoh dari ayat ini, yaitu saya adalah anak Allah dari Yohanes 1 ayat 12. Yang kedua, saya adalah sahabat Kristus Yohanes 15 ayat 15. Saya ini ciptaan baru dari 2 Korintus 5 ayat 17. Saya ini warga negara surga. Sekarang ini saya sudah mendapat tempat di surga. Filipi 3 ayat 20 dan Efesus 2 ayat 6. Yang terakhir, saya ini anak terang dan bukan anak kegelapan. 1 Tesalonika 5 ayat 5. Wah, bagus-bagus sih itu tadi bisa membantu kalian kalau insecure. Nah, jadi kesimpulannya apa nih? Nah, kesimpulannya, kadang tuh dunia tuh nerima kita tuh ada syaratnya. Contohnya kayak orang tua nyayangi anaknya kalau anaknya pintar gitu. Atau enggak tetangga kita baik ke kita kalau kitanya juga baik ke dia gitu. Tetapi enggak sama kayak Tuhan Yesus enggak kayak gitu. Tuhan Yesus menerima kita apa adanya, tapi Tuhan Yesus enggak mau kita hidup apa adanya gitu. Yep. Terus satu-satunya hal yang bisa mendorong kita maju dari masalah penolakan itu dengan cara membenamkan diri kita sendiri nih dalam penerimaan Tuhan Yesus Kristus gitu. Kita sendiri harus sadar sepenuhnya kalau kita ini udah diterima dan dikasihi Tuhan. Nah, ada kabar baiknya juga nih. Nah, di dalam Kristus kita punya segala yang kita inginkan, segala yang kita perlukan. Kita nggak perlu usaha lagi untuk mendapatkan penerimaan Kristus karena kita sudah memilikinya. Kita tuh seberharga Yesus di mata Tuhan. Jadi kita sudah cukup di Tuhan, jadi kita nggak perlu cari-cari cara lagi dan usaha untuk diterima. Gitu. Yes, jadinya tidak mengalami penolakan. Gitu. Oke, jadi segitu aja Teens untuk episode kali ini. Jangan lupa kalian like, terus komen juga kalau misalnya kalian pernah ngalamin penolakan gitu, atau teman kalian misalnya ngalamin penolakan, boleh ya komen di bawah, atau misalnya kalian mau ngomong apa aja di komen boleh. Nah, terus jangan lupa juga kita ada persekutuan untuk yang SMP sampai SMA. Nah, itu setiap hari Jumat jam 5. Itu infonya semua ada di IG idc.firstbaptist. Ada di deskripsi bawah ya akunnya.
kalau kalian follow itu ada semua infonya tentang persekutuan itu. Dan juga ada akun kita kalau misalnya kalian mau nanya apa mau ngomong atau ngobrol gitu boleh, atau mau kasih saran juga boleh di akun kita, itu nanti ada di deskripsi juga ya. Nah gitu aja Tins buat hari ini. Jangan lupa juga kalau misalnya kalian mau nonton episode sebelumnya, ada nih pokoknya ada di sini di screen. Kalian bisa pencet aja, itu nyambung soalnya. Oke. Sampai jumpa episode selanjutnya. Bye-bye. 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 God made you uniquely, Beautifully. Intentionally Purposefully. wonderfully. Wonderfully.